Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Roni di pembelajaran matematika kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bangun ruang sisi datar dari prisma, hari ini kita lanjutkan ya bagian dari bangun ruang sisi datar juga, namun kali ini kita akan belajar tentang limas. Bagaimana bentuk limas? Ya, bentuk limas seperti ini ya. Nah, pada ya ini bentuk dari limas. Sedangkan kalau ya ternyata bangun ruang limas ini jika dimasukkan ke dalam sebuah kubus ya dengan alasnya sama dengan kubus itu, maka ada berapa banyak limas yang ada di kubus tersebut. Nanti kalian bisa lihat ya ada berapa. Oke, Miss Roni tidak membahas tentang ini dulu, langsung ke apa itu limas ya. Limas itu adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak atau kita sebut dengan segi N dan segitiga-segitiga yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar bidang segi banyak itu. Oke, nah garis T ini ya disebut dengan titik puncak pada limas. Macam-macam limas ya. Limas diberi nama itu berdasarkan bentuk segi N pada bidang alasnya. Jadi penamaan limas itu tergantung bentuk alasnya ya. Nah, limas segi N itu mempunyai titik sudutnya, kita bisa gunakan rumus N tambah 1. Kemudian kalau bidang sisinya itu banyaknya kita bisa menggunakan rumus N tambah 1 juga. Dan rusuknya itu kita bisa menggunakan rumus 2N untuk menentukan rusuknya. Nah, limas itu ada banyak jenisnya. Yang pertama limas segitiga, ada limas segi 4, ada segi 5, dan limas segi 6. Akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kita masuk ke limas segitiga. Bagaimana bentuk dari limas segitiga? Nih, seperti ini. Dikatakan limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, pada gambar di samping menunjukkan limas segitiga yang mempunyai. Oke, berapa titik sudutnya? Ya, betul ya, titik sudutnya ada 4. Apa saja namanya? A, B, C, D. Kemudian ada berapa bidang sisinya? Sisinya itu adalah 4. Apa saja itu? Sisi alas dan selanjutnya adalah sisi tegaknya ada 3. Apa saja namanya? ABC ini sebagai sisi alas, kemudian ABT berarti ABT ini sisi tegak, kemudian BCT sisi tegak juga, dan ACT. Nah, sedangkan rusuknya ada berapa? Ada 6. Nah, ini kamu bisa gunakan rumus yang tadi. Untuk menentukan rusuk kan berarti 2N rumusnya. Berarti 2 kali N. N-nya itu berapa? 3. Karena dia 5 segi 3. Berarti 2 kali 3 ada 6 rusuknya. Apa saja rusuknya? Yang pertama rusuk alasnya yaitu AB, BC, dan CA. Kemudian rusuk tegaknya apa? AT, kemudian TB, kemudian CT gitu ya. Nah, selanjutnya 5 segi 4. Bagaimana bentuk gambarnya? Nih ya. 5 segi 4 dikatakan 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, ada berapa titik sudutnya? Ya, betul ya, ada 5. Apa saja? A, B, C, D, dan T. Kemudian ada berapa bidang sisinya? Ya, yaitu ada 5 ya. Tadi ya rumusnya kan untuk menentukan bidang sisi adalah N tambah 1. N-nya berapa? 4. Kenapa 4? Karena segi 4
ya. Berarti tinggal ditambah 1 jadi 5. Apa saja bidang sisinya? Yang pertama sisi alasnya yaitu A, B, C, D. Ya, kemudian 4-nya adalah sisi tegak yaitu A, B, T gitu ya. Kemudian B, C, T, C, D, T dan A, D, T. Ini ya. Sisi alas, kemudian 4 sisi tegaknya. Ada berapa rusuknya? Ada 8. Rusuk alasnya yaitu AB, BC, CD, DA. Kemudian rusuk tegaknya itu adalah AT, BT, CT, dan DT. Oke, selanjutnya 5 segi 5. Bagaimana gambar dari 5 segi 5? Seperti ini ya. Alasnya berbentuk segi 5 beraturan ya. Jadi sama semua rusuknya alasnya. Ya, pada 5 segi 5 mempunyai 6 titik sudut. Tinggal ditambah 1 ya, segi 5. 5 tambah 1. Kemudian ada berapa bidang sisinya? Juga ada 6 ya. Yaitu sisi alasnya 1 dan 5 sisi tegaknya. Sisi tegak dari sebuah limas itu selalu berbentuk segitiga ya, perlu diingat. Nah, kemudian rusuknya ada 10. 5 segi 6. Nih, 5 segi 6 beraturan. Ada berapa titik sudutnya? Ya, 7 ya. Kemudian bidang sisinya ada 7 pula. Kemudian rusuknya ada 12 ya, ada rusuk alas dan Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menentukan rumus luas permukaan dari limas. Luas permukaan limas dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas sisi-sisi tegak dan luas alasnya. Jadi ingat yang pernah Miss Soni sampaikan, jadi kalau permukaan itu adalah kamu lihat bentuknya. Permukaan itu adalah yang bisa disentuh oleh tangan kita. Nah, permukaannya itu berbentuk apa saja pada limas? Ya, yang pertama misalkan nih ya, contohnya adalah 5 segi 4. Kalian bisa lihat ya, ternyata 5 segi 4 ini jaring-jaringnya adalah berbentuk seperti ini. Ya, aslinya adalah seperti ini. Nah, kita bisa lihat ternyata permukaan dari limas itu yang pertama yang berwarna hijau ini adalah alasnya. Alasnya berbentuk segi 4. Ya. Kemudian sedangkan yang berwarna kuning ini adalah sisi tegaknya. Ternyata sisi tegak dari limas itu berbentuk segitiga. Sehingga begini ya. Nah, ini namanya tingginya, tinggi dari limas ya. Tinggi dari limas, sedangkan ini adalah tinggi dari segitiga siku-sikunya. Segitiganya ya, segitiga sisinya ya, sisi tegak segitiganya. Ini ya, ini kemudian sedangkan yang tinggi ini dari titik puncak ke tengah, ini namanya tinggi limas. Nah, untuk menentukan luas permukaan dari limas, berarti kita jumlahkan saja semuanya. Luas alasnya kita jumlahkan ya dengan luas sisi tegaknya seluruhnya ya. Berarti sehingga didapat luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Kenapa 4? Karena ini kebetulan contohnya ini adalah 5 segi 4. Maka segitiganya ada 4. Beda lagi nanti jika limasnya berbentuk 5 segitiga. Berarti luas sisi tegaknya itu ada 3 bukan 4 gitu ya. Sehingga kita lihat di sini adalah namanya 5 segi 4 ya. Segi 4-nya berbentuk persegi. Sehingga luas alasnya itu adalah sisi kali sisi. Luas persegi itu sisi kali sisi. Ditambah 4 dikali luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, sehingga kita bisa simpulkan luas permukaan limas itu adalah luas alas, boleh ya, duluan yang disebutkan luas alas dulu boleh, ditambah jumlah luas sisi tegak. Selanjutnya volume limas.
Ya, bagaimana cara menentukan volume limas? Rumus dari volume limas. Seperti yang misalnya disampaikan di awal tadi ya, ternyata pada sebuah bangun kubus dengan alas dari limasnya berbentuk persegi, itu bisa memenuhi 6 limas pada sebuah kubus gitu ya. Sehingga didapat volume limas itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Ini ada turunannya ya, silahkan kalian bisa pelajari. Kita masuk kepada contoh soal. Misalkan, contoh yang pertama, sebuah limas segi 4 beraturan, rusuk-rusuk alasnya adalah 15 cm dan jarak dari puncak ke rusuk alas 20 cm. Tentukan luas permukaan limas ya. Luas sisi limas itu sama dengan permukaan limas. Oke, kita gambarkan dulu sketsanya. Ini tadi ya, diketahui alasnya katanya tadi 15 cm. Ini berarti sama semua karena di sini disebutkan segi 4 beraturan. Berarti artinya sisi-sisinya semuanya sama. AB-nya 15, BC-nya 15, CD-nya juga 15 dan AD-nya juga 15. Kemudian jarak dari puncak ke rusuk. Nah, ini dari titik puncaknya ke rusuk. Nah, berarti ini termasuk tinggi dari segitiga sisi tegaknya, ya. Berarti disuruh menentukan luas limas. Tadi luas permukaan limas apa? Ya, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak, ya. Yang pertama kita cari dulu luas alasnya. Alasnya ini berbentuk persegi karena segi 4 beraturan itu sama dengan persegi. Berarti rumusnya luasnya adalah sisi kali sisi. Berarti 15 kali 15 sama dengan 225. Kemudian selanjutnya kita cari luas dari sisi tegaknya. Kan sudah kita ketahui bahwasannya sisi tegak dari limas itu pasti berbentuk segitiga. Apa rumus luas segitiga? Ya, betul ya, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Nah, diketahui alasnya kan 15 dan tingginya itu adalah 20. Sehingga setengah kali 15 kali 20 itu hasilnya adalah 150 ya. Tahu kan ya dari mana? Oke, kita bisa cek di sini misalnya jelaskan kembali. Ini 20 bagi 2 itu kan hasilnya adalah 10. Sehingga 15 kali 10 itu adalah 150 cm kuadrat. Maka kita bisa langsung menentukan luas permukaan limasnya. Berarti luas permukaan limas tadi rumusnya kan jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Atau dibalik boleh, Miss. Ya, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sama saja ya. Oke, tadi jumlah sisi tegak. Sisi tegaknya ada berapa? Karena segi 4, maka jumlah sisi tegaknya berarti ada 4. Ya, sehingga 4 dikali tadi sisi tegaknya sudah diketahui ya luasnya. Nih, 150. Berarti langsung kita kalikan 4 dikali 150. Ditambah luas alasnya juga sudah kita cari tadi. Nih, 225 ya. Berarti langsung kita masukkan. Sehingga kita kalikan 4 kali 150 itu adalah 600 ya. Nah, ditambah 225 sehingga hasilnya adalah luas permukaan limasnya adalah 825. Mudah kan, teman-teman? Insya Allah ya. Dan lanjut ke contoh yang kedua. Misal ada soal seperti ini. Alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjangnya 12 cm dan tingginya 8 cm. Oke, ini ya berarti kalau kita gambarkan seperti ini ya, alasnya tadi 12 dan tinggi limasnya berarti ya. Yang tengah-tengah ini namanya tinggi limas berarti 8. Suruh menentukan volumenya. Tadi rumus volume dari limas itu adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi.
Maka sepertiga dikali alasnya berbentuk persegi. Luasnya adalah sisi kali sisi. Ini ya. Kemudian dikali tinggi, ini tinggi 5. Kita masukkan saja, berarti sepertiga kali 12 kali 12 dikali 8. Ini kita sederhanakan ya. 12 bagi 3 itu adalah 4. 8 itu adalah 96. Berarti 4 kali 96 sama dengan 384 cm kubik. Jadi volume limasnya itu adalah 384 cm kubik. Oke, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami nih ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang ketiga. Alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjangnya itu adalah 10 cm dan tingginya itu dan tinggi segitiga pada sisi tegaknya itu adalah 13 cm. Hitunglah tinggi limas dan luas permukaan limas. Oke, kita gambarkan sketsanya dulu ya. Biasakan gambar sketsa gambarnya. Dari soal itu ya. Diketahui tadi katanya limasnya berbentuk persegi. Ini perlu jadi catatan. Kemudian panjang sisinya 10. Ini berarti 10. Persegi kan semuanya sama ya panjangnya. Kemudian tinggi sisi tegaknya. Nah, ini ya sisi tegaknya 13. Yang ditanya itu adalah tinggi limas yang ini. Nah, ini apa hubungannya dengan sisi ya? Antara sisi sisinya, sisi alasnya dengan tinggi dari sisi tegak dan sisi tegaknya ya, kemudian dengan tinggi, maka ada hubungan yaitu ini seperti gambar segitiga siku-siku ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk menentukan tingginya dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Ini karena tinggi sisi miringnya sudah diketahui ya. Nah, kalau dari sini ke sini 10 ya. Ini kan panjangnya 10 cm ya. Nah, berarti kalau dari sini yang ini ke sini itu berapa senti? Jadi separuhnya ya. Nah, ini adalah 5 cm. Oke, sehingga kita bisa menentukan dari tinggi limas itu dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu adalah 169, 5 pangkat 2 itu adalah 25. Sehingga 169 dikurangi 25 itu adalah 144. Maka akar dari 144 itu adalah 12. Sudah ketemu tinggi limas, baru kita cari luas permukaan limas. Luas permukaan limas itu adalah rumusnya adalah luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Ini segitiga ya. Oke. Lanjut, berarti luas alasnya itu adalah S pangkat 2 atau S kali S ditambah 4 dikali luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Ini bisa kita coret ya. 4 bagi 2 itu adalah 2. Sehingga kita bisa tentukan hasilnya. Sisinya tadi 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali alasnya itu adalah 10. Dan tinggi dari segitiga itu adalah 13. Sehingga didapat hasilnya 100, 2 dikali 10 kali 13 itu adalah 260. Sehingga dijumlahkan hasilnya 360. Jadi, luas limas atau luas permukaan limas itu adalah 360 cm kuadrat. Oke, sampai di sini. Thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan bisa diulang-ulang kembali. Ini ada sedikit kata-kata motivasi buat kalian. Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Ini perlu dicamkan ya. Jadi tetap semangat buat kalian semua. Oke, Miss Rani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.